Selamat pagi adik-adik di rumah. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKJ Bandung. Bagaimana kabar kalian? Semua Mbak harap kalian tetap sehat dan semangat. Pagi hari ini untuk mengawali ibadah sekolah minggu, Mbak dan Mas Krisma akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian Tak Terbatas Kasih-Mu. Namun kau selalu pelihara aku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan yang boleh kami alami, kami rasakan setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh kembali beribadah secara online bersama adik-adik di rumah. Tuhan, sertai dan pimpin adik-adik kami satu persatu. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami di rumah. Beri kami hati yang penuh sukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Mbak dan Mas Krisma mau mengajak kalian untuk menyanyikan satu pujian lagi ya. Dinyanyikan dengan semangat ya. Yuk Mas Krisma. Selamatkan
Mas Basuki ya. Mbak berharap kalian tetap duduk dengan baik dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu ini. Walaupun kita belum bisa bersekutu di gereja, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa berkebaktian sekolah minggu di rumah masing-masing. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kemudahan melalui internet, melalui teknologi yang bisa kita gunakan bersama-sama. Pagi ini kita akan belajar tentang dua murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes, yang berani bersaksi kepada imam-imam dan ahli Taurat yang merupakan orang-orang rohani, orang-orang yang sangat beragama pada waktu itu, sehingga mereka bisa membagikan tentang firman Tuhan kepada imam-imam besar itu. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami rindu Tuhan, kami bisa bersekutu secara fisik di gereja bersama-sama. Tapi dalam kondisi wabah ini, kami harus bersekutu dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kepada kami kesehatan, sukacita, walaupun kami belum bisa bersekutu di dalam gedung gereja, di dalam gedung sekolah minggu, tapi kami tetap bisa bersekutu dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengar ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 30. Yang temanya di sini dikatakan Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Petrus dan Yohanes berani bersaksi di hadapan para imam-imam dan Mahkamah Agama. Minggu yang lalu, tanggal 31 Mei, kita sudah belajar, kita sudah merayakan tentang turunnya Roh Kudus, tentang hari Pentakosta, di mana orang-orang percaya mendapatkan Roh Kudus sehingga mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa di seluruh dunia. Sehingga banyak orang yang heran bahwa mereka, orang-orang yang biasa itu, bisa berbahasa dengan banyak bahasa di dunia. Dan tidak hanya itu, mereka murid-murid Tuhan Yesus pun bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menjamah orang yang lumpuh menjadi berjalan, bisa mengadakan banyak mukjizat. Dan itu yang membuat imam-imam, ahli-ahli Taurat dan Mahkamah Agama menjadi marah. Karena mereka yang selama ini belajar tentang Alkitab, belajar tentang Taurat, tidak bisa melakukan itu. Tetapi murid-murid yang tidak belajar latar belakang Alkitabiah, mereka bisa melakukan mukjizat. Ada apa itu? Nah, makanya murid-murid itu ditangkap oleh pengawal, ditangkap oleh imam-imam itu dan dijebloskan ke penjara. Karena hari sudah malam, maka paginya mereka dihadapkan kepada para imam-imam itu. Sehingga di sini dikatakan, pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada mereka dan mereka bertanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Itu pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada Petrus dan Yohanes. Dan apa jawab Petrus? Hei pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian
dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kami. Jadi Petrus dan Yohanes membawa bukti orang yang disembuhkan karena kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada semua orang percaya, kuasa penyembuhan penyakit. Dan itu menjadi bukti bahwa murid-murid itu diberi kuasa, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan orang yang sakit itu pun sekarang ada berdiri bersama-sama dengan mereka. Sehingga para imam dan ahli Taurat itu takut kalau akan menangkap mereka lagi, kalau akan menghukum mereka, karena ada buktinya. Itulah yang membuat mereka menjadi geram, mereka marah tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah kenapa Petrus dan Yohanes berani bersaksi kepada imam-imam itu, karena dia sudah memperlihatkan bukti akan ada kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk bisa memberikan penyembuhan. Tidak hanya dengan bahasa-bahasa, tapi dengan kuasa penyembuhan. Maka di ayat 12 dikatakan lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini artinya apa? Inilah kesaksian Yohanes dan Petrus. Dia sudah belajar, dia sudah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih. Bagaimana Yesus berkarya, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Itu suatu pengalaman hidup, kesaksian yang dia sampaikan kepada imam-imam dan ahli Taurat. Makanya Petrus bersaksi dengan berani bahwa dia sudah melihat pekerjaan Tuhan Yesus selama di bumi. Makanya dia berani bersaksi. Ketika Roh Kudus turun, ketika hari Pentakosta, dia semakin dikuatkan dengan kuasa itu. Makanya dia semakin berani. Walaupun dia dihadapkan pada hukuman yang mungkin akan dia terima. Karena pada waktu itu yang boleh berbicara tentang agama adalah orang-orang ahli Taurat, orang-orang imam yang ada di mahkamah agama itu. Semua orang-orang ada tingkatannya tentang agama, dan yang paling tinggi adalah mahkamah agama. Sehingga ketika orang-orang biasa berbicara tentang agama, itu ada suatu yang harus mendapat hukuman. Itulah sebabnya Petrus dan Yohanes tetap berani. Walaupun dia dihukum, dimasukkan penjara, dia tetap berani. Ini di sini dikatakan juga ya, bahwa kami, walaupun murid-murid itu dipaksa, diancam, kamu jangan bersaksi lagi tentang Tuhan Yesus, tapi dia katakan, apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami rasakan, apa yang sudah kami alami itu tetap akan kami saksikan. Itu yang membuat imam-imam tentara itu akhirnya melepaskan mereka. Mereka tidak punya cara lagi untuk menangkap mereka, tidak punya alasan, karena murid-murid ini dengan beraninya membagikan firman Tuhan. Bahkan orang yang disembuhkan pun ada di sampingnya. Bagaimana dia bisa menghukum mereka kalau ada buktinya? Selama ini mereka mengajar, mereka membagikan Taurat, tapi tidak ada kuasanya, karena tidak ada bukti bagaimana dia bisa menyembuhkan. Tetapi dua orang ini mempunyai bukti. Orang yang sudah sakit disembuhkan dan berdiri di sampingnya untuk membuktikan tentang kuasa Tuhan. Ketika murid-murid itu dilepaskan, dia kembali kepada teman dan menceritakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka bisa melakukan penyembuhan, mereka bisa melakukan mujizat-mujizat. Dan ketika dia sampaikan bahwa mereka diancam oleh mahkamah agama, oleh ahli Taurat, oleh imam-imam, mereka tidak. Tetapi murid-murid yang lain pada cemas ya, Tuhan, Engkau sudah memberikan kami, menyuruh kami untuk bersaksi. Sekarang ada ancaman. Bagaimana Tuhan supaya kami tetap berani? Di sini katakan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Bapa kami, Engkau telah berfirman,
Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa? Mereka perkara yang sia-sia. Mereka menyerahkan kepada Tuhan semua ancaman itu, semua kekhawatiran itu, karena mereka tahu mereka melaksanakan perintah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita belajar dari Petrus dan Yohanes bahwa dalam ancaman apapun mereka tidak takut untuk menyampaikan firman Tuhan, karena mereka yakin bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya. Seperti doa ini ya. Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Lihatlah, mereka menyerahkan kekhawatiran. Ketika mereka diancam, mereka bukan takut, tapi menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyuruh mereka untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dalam kehidupan kita, apa yang bisa adik-adik lakukan? Bersaksi dengan berani. Ketika orang bertanya kepada adik-adik, apakah kamu orang Kristen? Beranikah kita ngomong, oh iya, saya orang Kristen? Atau kita takut-takut, ngapain kamu menanya gitu? Apa maksudnya? Ya, seperti Petrus dan Yohanes, harusnya kita pun berani bersaksi. Ketika orang bertanya, apakah kamu orang Kristen? Kita bisa menjawab, ya, saya orang Kristen, saya anak Tuhan, saya yang diberkati Tuhan. Nah, di dalam setiap langkah kehidupan kita, kehidupan sehari, kita juga harus mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, melalui kelakuan yang baik, melalui saling mengasihi, memperhatikan orang. Orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan kita ngomong Kristen, tapi kelakuan kita sering marah-marah, sering membentak orang, sering nakalin orang. Ya percuma ya kita mengaku Kristen, kita udah ditebus Tuhan, kita udah diselamatkan, tetapi kelakuan kita masih buruk. Orang melihat, kamu kok jahat, kamu kok suka mengambil barang saya, tidak permisi, kamu kok suka memukul saya, kamu kok suka mencubit saya. Jadi adik-adik, hal-hal yang kurang baik ini coba kita kurangi, kita hilangkan, supaya kekristenan kita pun bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, oleh tetangga kita, oleh teman-teman sekelas kita, sehingga ketika mereka melihat, anak ini baik sekali ya, apa yang dipelajari oleh dia, kenapa anak ini bisa berbuat baik, mengasihi, memperhatikan, selalu menolong orang yang kekurangan, apa dia belajar dari mana? Seperti Petrus dan Yohanes, dia katakan, karena aku sudah melihat, aku sudah mengalami bagaimana aku berjalan dengan Tuhan Yesus. Dia melakukan banyak mujizat, saya tahu. Makanya saya berani menyaksikan ini. Walaupun engkau mengancam, walaupun engkau akan menghukum kami, tapi kami tetap berani menyampaikan kabar sukacita ini. Bahwa Yesus sudah disalib, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus sudah naik ke surga, dan Tuhan sudah menurunkan Roh Kudus-Nya kepada kita, supaya kita diberi keberanian. Sebagai penerapan, dalam kehidupan kita harus berani menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kesaksian bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita jangan takut, kita perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita mengasihi orang lain, kita memperhatikan orang lain, kita saling menolong, sehingga orang bisa melihat, ini anak Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan yang mengasihi orang lain, yang memperhatikan orang lain, itulah yang akan dilihat oleh orang. Karena dari buahnya lah orang bisa melihat bahwa itu adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita belajar dari Yohanes, kita belajar dari Petrus. Walaupun dia diancam, dia tetap berani menyampaikan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup firman ini, mari kita pujikan lagu Di Seluruh Dunia Roh Allah Bekerja. Adik-adik pasti udah tahu ya. Yuk kita ikutin sama-sama, yuk kita nyanyi sama-sama ya.
kita tutup dalam doa firman ini. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami menyerahkan Tuhan firman ini ke dalam Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang bekerja, berkarya di dalam hati anak-anak, sehingga firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan anak-anak juga mempunyai keberanian untuk bersaksi, sebagaimana Petrus dan Yohanes berani bersaksi walaupun mereka diancam akan dipenjara, mereka diancam akan dihukum, tetapi mereka tetap berani menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang sudah di bagian ini menjadi bekal bagi anak-anak semua untuk berani tetap hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kemurahan Tuhan, dan mereka berani bersaksi di tengah-tengah lingkungan mereka, baik di sekolahan maupun di rumah mereka. Kami menyerahkan semua ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, kami serahkan selanjutnya untuk mbak-mbak, mas-mas yang akan mengajar menyanyi firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku, tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom adik-adik, terima kasih buat Nandita atas persembahan pujiannya. Bagus banget, lanjutin terus ya Nandita. Terima kasih juga buat Pak Basuki dari GKJ Cimahi atas pelayanan firman-Nya. Oh benar, kita harus bersaksi dengan berani. Sebelum kita menutup kebaktian online pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat melakukan kebaktian bersama Tuhan walaupun kami tidak bertemu satu sama dengan yang lain. Tuhan, juga kami bersyukur buat adik-adik kami yang mau meluangkan waktunya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini Tuhan bisa kami pahami, bisa kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, Engkau yang berikan kami keberanian Tuhan untuk bersaksi tentang Engkau, sehingga orang-orang lain tahu tentang kebenaran Tuhan, sehingga kami juga bisa menjadi garam dan terang Tuhan bagi dunia ini.
Tuhan, kami juga berdoa untuk studi adik-adik kami, Tuhan. Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang berikan pengetahuan, Tuhan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, Tuhan, walaupun dalam kondisi sulit seperti ini. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kesehatan adik-adik kami dan keluarganya, untuk kesehatan kami sebagai guru-guru sekolah minggu juga, Tuhan. Kau yang sertai kami, Tuhan, dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari, Tuhan, walaupun hanya di dalam rumah, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pulihnya Indonesia, pulihnya dunia ini, Tuhan, dari COVID, sehingga COVID ini bisa cepat selesai, Tuhan. Kami rindu untuk berkebaktian bersama Tuhan, ke gereja, ke sekolah minggu bersama teman-teman kami, juga melakukan aktivitas kami sehari-hari seperti sebelumnya, Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian untuk kebaktian online pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan ikutan lagi ya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.